Selamat pagi kepada Bapak Adi Mursalim SCMM selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku konsumen. Perkenankan saya Graciela NIM 18104166630 kelas A2 pagi semester 5. Hari dan tanggal ujian Rabu 27 Januari 2021. Soal UAS yang Bapak berikan terbagi menjadi dua bagian, yaitu soal bagian A dan soal bagian B. Untuk mempersingkat waktu, saya akan menjawab soal bagian A. Soal nomor 1, berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Kehadiran kuliah 14 kali pertemuan. Mengapa harus hadir? Karena dapat mempelajari tentang perilaku konsumen dalam kehidupan sehari-hari dan agar bisa memperdalam mata kuliah perilaku konsumen. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas terstruktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawab, ada 3 tugas terstruktur yang sudah saya kerjakan atau saya buat. Tugas terstruktur tersebut berjudul atau adalah: yang pertama, proses keputusan pembelian produk. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi Anda dalam keputusan pembelian sebuah produk dan proses keputusan pembelian konsumen. Yang kedua, membuat 7 pertanyaan tentang perilaku konsumen dan dijawab. Yang ketiga, menjawab 12 pertanyaan yang berkaitan dengan perilaku konsumen serta faktor apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk, motivasi dalam perilaku konsumen serta apa itu segmentasi dan positioning. Dan yang terakhir, tentang pengukuran motivasi dan kebutuhan dalam riset konsumen dan riset pemasaran, dan juga menjawab atau menjelaskan isi dari link video yang dibagikan, yaitu tentang materi perilaku konsumen. Soal nomor 3, manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom? Manfaat yang saya peroleh dalam mempelajari perilaku konsumen melalui Google Classroom adalah saya lebih mudah mengunduh materi yang lengkap sehingga saya lebih mudah untuk membaca dan mengerjakan sebuah tugas dengan materi yang lengkap. Dan manfaat lain yang saya dapat dari mempelajari perilaku konsumen dari Google Classroom adalah saya juga lebih mengerti apa itu perilaku konsumen dan keputusan apa saja yang mempengaruhi perilaku konsumen dalam membeli sebuah produk dan banyak lainnya lagi. Melanjutkan soal bagian B. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan terperinci dan benar. Soal nomor 1, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, genetika. Kedua, sikap. Yang ketiga, norma sosial. Yang keempat, kontrol perilaku pribadi. Yang kelima, lingkungan. Soal nomor 2, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Pengetahuan akan diri sendiri, maksudnya seorang penjual sebelum mengenal langkah-langkahnya harus lebih dahulu mengenali dirinya sendiri. Kedua, pengetahuan tentang barang yang akan dijual. Seseorang penjual harus mengenal barang dan jasa yang dijualnya dilihat dari kepentingan calon pembeli. Yang ketiga, pengetahuan tentang langganan-langganan. Yang keempat adalah calon pembeli. Hal yang paling penting sekali ialah ia harus mengetahui siapakah calon pembeli kita, dari golongan apakah, bagaimanakah sifatnya, tabiatnya, dan sebagainya. Yang ketiga, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan pembelian. Ada yang pertama indikator, yang kedua influencer, yang ketiga decider, yang keempat buyer, yang kelima user. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Faktor kebudayaan adalah faktor yang simbol dan fakta yang kompleks yang diciptakan oleh manusia dan diturunkan dari generasi ke generasi sebagai penentu dan pengatur
Perilaku manusia dalam masyarakat yang ada. Faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang sangat luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen, karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Selanjutnya, soal nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Yang pertama, faktor budaya. Kultur faktor. Faktor budaya memiliki dampak yang sangat luas dan terdalam dalam perilaku konsumen. Faktor budaya yang mempengaruhi perilaku konsumen ini terutama mencakup faktor budaya, faktor subbudaya, dan kelas sosial konsumen. Faktor sosial. Respon konsumen terhadap suatu produk, merek, dan perusahaan produsen dapat dipengaruhi oleh faktor sosial seperti keluarga, kelompok referensi, serta peran dan status sosial dari konsumen. Pemasaran juga perlu menganalisis faktor-faktor sosial dari target pasarnya sehingga dapat memenuhi kebutuhan konsumennya tersebut secara efektif. Yang ketiga, faktor pribadi. Seiring dengan faktor budaya dan faktor sosial, faktor pribadi juga mempengaruhi keputusan pembelian seseorang. Faktor pribadi terkait dengan pembelian itu sendiri. Faktor-faktor ini terutama termasuk usia dan tahap dalam siklus hidup, pekerjaan, keadaan ekonomi, gaya hidup, kepribadian, dan konsep diri. Yang terakhir adalah faktor fisiologis. Faktor-faktor fisiologis adalah faktor-faktor yang berkaitan dengan fisiologi seseorang yang mendorong tindakannya untuk mencari kepuasan. Soal nomor 7. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan fitness dan bagaimana cara menghadapinya? Jawab. Pelanggan tipe fitness. Bentuk tubuh pelanggan tipe fitness antara lain berdandan, pendek, dan wajahnya bulat, lebar. Pelanggan tipe ini wataknya bersifat ramah, suka berbicara tenang, dan humoris. Cara lebar. Pelanggan tipe ini menghadapi pelanggan ini antara lain. Yang pertama itulah percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Yang kedua, menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang ketiga, menyapa dengan kata-kata miss atau wah, atau hari ini kedatangan raja uang. Yang keempat, cara mempersoalkan sikap dan perilaku tertentu yang dianggap kurang sopan karena tipe fitness suka sekali humor. Soal nomor 8. Apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Tipe atletis. Sedangkan untuk tipe atletis, bentuk badan kokoh, pundak tampak lebar dan pinggul berisi. Anggota badannya cukup panjang, badan berotot dan kekar. Wajahnya bulat, lonjong, karakternya menunjukkan sifat banyak gerak, tetapi penampilannya kalem, jarang humor dan mempunyai sifat tidak lekas percaya atau kaku. Cara menghadapinya. Yang pertama itu hindari berdiskusi atau berdebat kusir. Yang kedua, berilah kesan seolah-olah mereka orang yang pandai. Yang ketiga, bersabarlah dan jangan menunjukkan sikap terburu-buru kepada mereka. Yang keempat, sebaiknya jika ada pertanyaan yang mereka kemukakan, hendaknya dijawab dengan penjelasan yang sistematis dan kalau memungkinkan dengan alat peragaan, karena mereka umumnya tidak cepat percaya. Yang kelima, hindarilah sikap yang mengecewakan mereka, terutama jika mereka tidak jadi membeli barang. Yang 9, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jawaban. Pelanggan seperti ini adalah tipe pelanggan penurut. Pelanggan ini sangat enak sekali untuk melayaninya. Apapun yang kita katakan dituruti. Cara menghadapinya, kamu juga harus ramah dan tidak judes kepada mereka, karena mereka bisa saja kecewa dengan apa yang kita lakukan. Soal nomor 10. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Yang pertama, seringkali menanyakan barang-barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang kedua, sangat sulit terpengaruh dengan bujuk rayu petugas. Yang ketiga, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang lebih muda dan bisa memahaminya.
Cara menghadapinya. Kita sebagai penjual harus bersikap atau bersikap ramah juga, dan kita harus bisa memahami pelanggan lanjut usia dengan kita sopan dan bisa memahami apa yang dia katakan. Demikianlah jawaban UAS perilaku konsumen dari saya, Graciela. Saya ucapkan sekian dan terima kasih.